Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan, keutamaan dari seseorang yang dekat dengan Al-Qur'an adalah ia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan seluruh harta yang ada di dunia ini. Yakni dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala apabila ia senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan, ya, berusaha menghafalkan. Sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang jauh dari Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, tidak ada keinginan di hatinya untuk belajar Al-Qur'an, maka dia akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu qala, Inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat, ya, seseorang melalui Al-Qur'an ini dan merendahkan sebagian yang lainnya. Ya. Tentu dari hadis ini kita memahami bahwa seseorang yang ditinggikan derajatnya adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Dan orang yang direndahkan adalah orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Kemudian dipertegas dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Ya. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an ini hanya akan menambah kerugian. Ya. Orang yang akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, yang akan mendapatkan penawar ketika dia sakit, ya, berupa sakit rohani, jasmani, dan yang lainnya adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Tapi untuk orang-orang yang zalim, maka Al-Qur'an itu tidak ada manfaatnya, ya. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri akan menambah kerugian buat dirinya sendiri, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dekat dengan Al-Qur'an, yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an, dia dihormati keadaannya, dia diutamakan meskipun dalam segi materi mungkin dia orang miskin, tetapi dia akan tetap di mata Allah ditinggikan derajatnya, dan di masyarakat pun dia dihormati oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana salah satu riwayat, ya, Umar radhiyallahu an mengangkat seseorang yang bernama Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu an, ya, mengangkat menjadi gubernur di Makkah Al-Mukarramah, ya. Diangkat jadi gubernur di Makkah Mukarramah. Kemudian suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, siapa yang akan kau jadikan sebagai wakilmu? Kemudian dia menjawab, Ibnu Abza. Umar bin Khattab bertanya lagi, siapa Ibnu Abza? Ya, kata Nafi' radhiyallahu an,
Ibnu Abza adalah hamba sahaya kami yang kami merdekakan. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, kenapa kamu mengangkat Ibnu Abza, seorang hamba sahaya, menjadi wakilmu? Ya. Nabi kemudian menjawab lagi, ya, Ibnu Abza adalah seseorang, meskipun hamba sahaya, ia adalah yang paling hafal Al-Quran, kemudian ya, ahli dalam ilmu faraid dan juga ahli dalam memutuskan hukum. Setelah mendengar hal itu, kemudian Umar bin Khattab berkata, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya ya, Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat seseorang dengan Al-Quran ini dan merendahkan sebagian yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya, yang berusaha meskipun belum bisa berusaha ingin belajar Al-Quran. Ya, setelah bisa, kita berusaha menghafalkannya, kemudian mengamalkannya kepada anak cucu, anak keturunan kita. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan.